Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Arnold Sultriano, NIM 2600136 kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman apa saja yang digunakan dalam sistem informasi. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak, akan tetapi saya akan mengambil program-program umum saja yang sering digunakan, yaitu ada 5. Dan bahasa pemrograman ini adalah bahasa-bahasa programan yang sering kita temui atau kita jumpai dan yang paling banyak digunakan oleh pengguna-pengguna di seluruh dunia. Jadi kita akan masuk ke penjelasan tentang bahasa pemrograman yang pertama, dan saya akan menjelaskan 5 bahasa pemrograman. Yang pertama adalah JavaScript. JavaScript itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis, dan populer juga di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Bahasa pemrograman yang ini dipelajari oleh orang yang ingin mengulangi pengembangan web. Awalnya dirancang untuk browser, kini dapat digunakan untuk server game, internet, dan desktop. Selain untuk dipelajari, ada ribuan template dan aplikasi yang digunakan secara gratis. Yang kedua itu adalah C++. C++ adalah sebuah pemrograman yang dibuat oleh Bjarne Stroup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C yang dikembangkan di Bell Labs pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Dan bahasa C ini merupakan program yang cepat, ringan, dan hemat memori. Seperti namanya, C++ dibuat berdasarkan C. Bahasa pemrograman ini bertujuan untuk digunakan sebagai bahasa utama dalam banyak sistem operasi, sistem viewer, browser, permainan, serta aplikasi Adobe, Facebook, dan Amazon. Tak heran jika C++ diklaim sebagai bahasa yang tak tergantikan. Kemudian itu bahasa pemrograman C akan berbeda dengan program yang sebelum itu C++. Bahasa pemrograman C adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang dibuat tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratory. Meskipun C dibuat untuk mempermudah sistem penjaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi, dan ini juga digunakan untuk menulis mulai dari microcontroller hingga sistem operasi. C mendapatkan peringkat 3 dengan skor fleksibel dan dapat memberikan kontrol maksimal kepada pengguna dengan sedikit perintah. Dan C adalah dasar dari banyak pemrograman, maka mempelajari C sangat membantu untuk mempelajari bahasa lain. Selanjutnya itu adalah Python, adalah bahasa pemrograman yang tujuan umumnya ditafsirkan tingkat tinggi dan dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi yang signifikan, dan Python ini adalah bahasa pemrograman pertama yang memiliki skor 100 yang digunakan untuk desktop, pemrograman kontrol perangkat, dan pengembangan web. Sifatnya yang serbaguna, mudah digunakan, dan sederhana, menjadikannya bahasa pemrograman yang paling populer dan digunakan oleh biasanya digunakan pemula ataupun ahli. Bahkan Python diakui sebagai salah satu bahasa resmi dari Google. Yang terakhir mungkin adalah Java. Java ini sendiri adalah pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems yang saat ini merupakan bagian dari Universitas 95. Java meraih peringkat kedua dengan skor 97,5. Yang pertama itu adalah Python dan yang kedua ini adalah Java. Bahasa ini sangat populer untuk aplikasi web
yang juga dipakai untuk aplikasi HP dan desktop. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang fleksibel dan user friendly, sehingga pengembangan aplikasi cukup menulis satu kode dan kode ini dapat digunakan dimanapun. Perpindahan yang mudah dari satu sistem komputer ke sistem yang juga menjadikan sesuai pengguna. Mungkin ini saja bahasa-bahasa programan yang saya bisa jelaskan yang ada hubungannya dengan sistem informasi, dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya untuk ada kaitan dengan sistem informasi itu sangat banyak bahasa-bahasa pemrograman yang bisa saya jelaskan, akan tetapi saya menjelaskan 5 saja. Mungkin ini saja penjelasannya. Sekian dan terima kasih.